Jangan beli Komandante dulu sebelum kalian nonton video ini. Oke guys, hari ini kita ngonten lagi dan hari ini kita mau bahas Komandante atau grinder yang suka dipuja-puja sama para homebrewer sekalian. Dan semenjak tahun 2025 ini sebenarnya saya udah dengar desus-desusnya dari tahun 2024, yaitu mereka mempunyai Komandante Lab Series. Nah, yang kalau kalian lihat sendiri, tiga jenis di depan saya ini adalah Komandante Lab Series atau Komandante terbaru, dan kalau nggak salah dibanderol di harganya sekitar 8,5 juta guys. Ya harganya mahal banget sih per grinder ya. Dan dia keluar, jadi yang ini dia keluar Lab Series Nitro Blade. Kalau kita tahu sendiri, Nitro Blade itu adalah Komandante yang paling klasik, tapi katanya beda katanya. Nah, terus yang di bagian merah ini dia adalah Komandante Hammerhead Bur. Jadi dia akhirnya setelah sekian lama Komandante ngeluarin bur baru setelah mereka setia setelah mungkin hampir 10 tahun dia setia sama Nitro Blade, akhirnya mereka keluar dua bur baru, yang itu bur yang Hammerhead. Kenapa namanya Hammerhead? Nanti kita akan ulas lagi, sama Tiger Shark Bur. Tiger Shark Bur ini juga yang terbaru. Dan kebetulan Komandante Tiger Shark Bur ini sendiri juga dipasangin di Komandante yang edisi travel, yaitu Komandante X25 yang forest green guys. Habis gini kita akan bedah satu-satu mengenai Lab Series ini dan akan kita compare juga dengan Komandante-Komandante yang lama. Jangan kemana-mana. Ini kita bahas dulu dari yang ini ya. Ini C40 MK3 mungkin generasi pertama. Yaitu ini saya pertama kali beli yaitu di tahun 2015 atau 2016 guys. Kenapa saya bisa bilang ini generasi pertama? Karena waktu itu cuma ada dua Komandante yang masuk. Yang ini saya beli waktu itu sama Coffee HQ dan menurut saya salah satu grinder paling mahal. Kalau nggak saya beli waktu itu harganya 3,2 juta, dan dia juga produksi hasil yang bagus juga. Dan pada masa itu high end grinder mungkin belum tren juga guys. Sebenarnya ada MK3, ada MK4 juga, cuman kemudian di tahun 2021 atau 22 ini hadir juga ini MK3, yaitu edisi khusus sama 90 plus. Nah, edisi khusus sama 90 plus ini jadi dia menggunakan semua material dari MK4 tapi base-nya masih di MK3. Nah, perbedaan yang cukup mencolok MK3 baru dengan MK3 yang lama adalah bagian plat bodinya. Ya, ini kalau kalian lihat sendiri, nah bisa kalian bandingin sendiri ya. Nih, kadang-kadang kalian bandingin sendiri, MK3 yang lama ini plat bodi kaleng yang silindernya ini jauh lebih tebal dibandingkan MK3 yang seri-seri terbaru atau seri-seri lawas. Kemudian yang paling membedakan adalah axis-nya, yaitu di sini kalau saya untuk mendapatkan mungkin 1000 mikron, dia perlu diklik 28 atau 29 dengan axis MK3 yang generasi 2015-2016. Sementara kalau di 90 plus ini, kita perlu kliknya mungkin cuma di 23 sampai 25 udah dapat 1000 mikron. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian di tahun 2025 dan 2026 lahirlah Komandante Lab Series Nitro Blade. Dan waktu itu dia sempat balik ke plastik, sekarang dia balik ke kaca ember. Oh ya, Komandante generasi dulu tuh dapat dua kaca seperti ini. Kaca yang bening sama kaca yang ember seperti ini. Nah, yang menarik kalau kalian lihat sendiri, dia plat silindernya ini balik lagi kayak yang Komandante tahun 2015 dan 2016. Jadi kembali tebal lagi. Jadi ini kayak Komandante ini kayaknya maju mundur dan akhirnya dia balik lagi. Jadi kayak di upgrade lagi silindernya balik, dan ini teksturnya full metal. Kalau yang dulu ini sebenarnya kalau saya sarungin kulit, tapi di dalamnya ini sendiri dia ada kayunya. Nah, rasa penasaran saya muncul, apakah mungkin aksesnya juga di-upgrade lagi balik ke yang lama, di mana mungkin step kliknya jauh lebih banyak. Kita coba ya, kita giling sama-sama. Klik 28 di dua Komandante ini, kita lihat nanti, kita analisa pakai particle size-nya pakai ini. Gitu. 5 gram. Oke, kita hitung.
18 detik kurang lebih. Untuk MK3 generasi lawas di klik 28. Nanti bisa diukur untuk partikelnya. Sementara karena dia pakai lab series ini dia tebalnya sama tapi pakai MK4 Axis. Nah, sekarang kita ukur lagi berapa kecepatannya. Nah, ini karena burnya juga baru ya guys ya, jadi kayak masih tajam banget. Kalau yang ini kan udah worn out menurut saya. Jadi kita lihat selesainya 3 detik lebih cepat di 15 detik. Di 15 detik, jadi di grind size-nya kita lihat sendiri ya. Sekarang grind size-nya di MK3 dengan Lab Series Nitro Blade. Ya kalau kita lihat sendiri ya, dia udah mulai banyak fansnya. Sekilas masih lebih kasaran ini sedikit, jadi mungkin kita cobain yang ini sekarang, MK3 di 90 plus. Ini diklik 25 guys. Oke, sekarang kita coba. Nah, ini kita pinjam dulu cranknya dari si komandante. Oke. 18 detik. Jadi kita lihat dulu. Nah, ya bisa kelihatan sendiri nih di klik 25 dia. Ya, jadi di kliknya Lab Series ini, klik 28 sama dengan klik 25-nya. Sementara kalau yang di sini dia masih kayak lebih halus lagi sedikit. Kita ukur di by particle aja guys. Oke, jadi kalau kita lihat dari segi aroma ya, ini kan kita cobain kopi Rumah Sangrai Bloom Indagiri Classic Wash. Ini ada bau full washnya kencang. Di ini Nitro Blade dia lebih manis. Sementara kalau yang di 90 plus dia lebih floral guys. Jadi kayak lebih manis sama floral. Jadi kalau dari kompleksitas intensitas mungkin masih di 90 plus. Cuman kalau dari segi kompleksitas masih di sini di lab series guys. Nah, ini kita cobain. Kita analisa partikelnya dulu. Dia di 1150. Ya benar, jadi kalau di lab series ini di klik 28 dia 1150 paling partikel terbanyak. Sementara kalau yang di sini, nah sementara kalau di komandante yang lawas banget, ini di 991 mikron di klik 28-nya. Makanya emang lebih halus sedikit. Sementara kalau yang di sini di 90 plus. Ya, 1125. Jadi ini klik 25 ini adalah klik 28. Ya gini, kecurigaan saya lumayan benar juga. Jadi memang di gap axis-nya ini beda antara yang lab series sama yang MK3 lama. Tapi bisa juga karena MK4. Tapi setahu saya MK4 sama MK3 yang ini sama ya. Gitu. Habis gini kita bakal cupping. Jadi kalau misalkan kita mau misalkan di MK3 yang lama lagi, ini mungkin memang aksesnya masih paling banyak kliknya. Jadi mungkin saya akan bisa kasarin lagi 2 klik lagi untuk mencapai klik kedua saudaranya. Kita cobain ya guys.
Nah, ini kita cobain. Kita coba. Satu, dua, tiga, empat. 15 detik selesai juga. Jadi untuk kopi si Indragiri Full Wash. Yap, kayaknya kita dapat kliknya. Ya, 1100 mikron guys. Jadi di klik 30 komandan T lama saya. Berarti adalah klik 28 di komandan T lab series dan klik 25 di komandan T 90 plus MK3. Habis ini kita bakal cupping ya. Keempat variabelnya ini akan saya label, terus nanti akan kita blind cupping mana yang lebih kita sukai. Gitu. Kalau dari segi aroma, ini enak sih, floral juga. Ini juga paling kompleks juga, tapi intensitas masih paling tinggi di sini guys. Habis ini saya labelin dulu, terus kita cupping dulu untuk yang di Nitro Blade ini. Oke, jadi kita mulai dengan selama 4 menit kita akan cupping. Kemudian Ibu Flo silakan tuker-tuker cupnya. Saya bakal blind cupping sambil labelnya nanti menghadap ke arah Ibu Flo, sang kameramen. Nanti ini saya balik ya, jadi di sini ada labelnya. Ini juga ada labelnya, saya nggak tahu. Nanti bakal digeser-geser sambil saya nggak ngeliat. Oke, jadi di depan saya ini udah ada 3 cup yang bentar lagi bakal saya break. Nah, kayak gini ya. Jadi kita cium dulu 1 2 3. Ini yang baunya paling pudar atau intensitasnya paling pudar. Ini di intensitas medium tapi sweet. Sementara kalau yang di ini dia yang paling aroma bom banget. Nah, ini saya nggak tahu yang mana. Sekarang kita akan break satu-satu. Jadi tadi udah ditukar-tukar. Ya, jadi ini yang paling ini manis juga. Oke. Sementara ini yang paling mute. Kita mulai dulu. Kalau dari segi aroma sih ini yang paling menjanjikan. Saya nggak tahu yang mana. Kalau dari segi flavor, kita cobain. Oke. Cup yang tengah, cobain. Interesting. Cup yang 3 juga. Oke. Menarik ya. Jadi yang ini dia tuh ada intensitas dan ada round body, ada intensitasnya juga. Hintnya ada intensitas yang pahit juga di sini. Sementara kalau dua yang ini karakternya hampir sama atau similar. Saya coba lagi. Karena ini. Kalau ini juga. Dari segi acidity ini yang paling bright. Kalau kita definisiin mungkin paling bright itu ya mungkin kayak buah-buahan, mungkin kayak lem yang fresh. Sementara kalau yang ini hampir segaris tapi intensitas acidnya turun dia.
Aftertaste. Aftertaste paling manis juga di sini ya guys. Jadi kayak medium, medium plus. Jadi kalau saya suruh milih antara 3 cup ini, nah ini saya make sure lagi yang ini. Oh, interesting. Pada warm to cold dia lebih pecah, terus lebih manis juga dibandingin waktu panas tadi. Waktu warm. Jadi kalau kita suruh memilih cup yang paling saya nggak favorit, ada di sini. Sementara kalau cup yang paling saya favorit di sini. Nah, sementara kalau cup yang tengah ini ya biasa aja, jadi kayak di antara ini sama ini. Yang tidak menonjol atau stand out. Saya make sure lagi untuk terakhir kalinya. Oke. Yap, masih di sini. Jadi kita bakal lihat cup yang paling tidak saya pilih adalah malah lab series guys. Saya kira ini malah yang Komandante yang seri pertama, malah ternyata ini adalah lab series. Cuman tadi ada nuansanya ya, dia dari hot tuh tadi ada intensitas sama ada bite. Paling round dibandingkan yang lainnya. Tapi paling kurang jelas nitro blade-nya. Bentar, kalau yang tengah ini yang biasa aja 90 plus, enggak, 90 plus. Ya, dia antara ini. Jadi ada manisnya ada, tapi acidity. Sementara untuk Komandante yang ini adalah C40 Classic. Jadi yang punya saya di tahun 2015, 2016 guys. Tapi kadang-kadang mungkin saya bisa ini juga ya, karena ini kan memang pemakaiannya sangat lama sekali dan kalau kita bilang juga Komandante ini mungkin saya cuma merasa burnya paling worn out aja sih, cuma itu doang. Tapi dari blind ini saya ya jadi lebih kebuka lagi. Ternyata memang kenapa MK3 seri lama ini yang terutama yang tahun 2015-2016 ya, dimana kliknya lebih panjang, sementara yang di ini tiba-tiba di MK3 ini dia ya sebenarnya lebih manis. Kalau saya bilang dia lebih manis, terus rasa buahnya juga lebih tame down. Yang ini mungkin ada kans juga karena ini kan baru banget diterima. Jadi masih ada belum seasoningnya juga. Jadi kalau kalian nyari Komandante ini bisa kontak ke YTTA. Tapi kalau suruh milih, malah jadi kalau di Rap Series ini mungkin saya akan bisa kasarin. Jadi semua variabel ini masih bisa ditweak lagi. Ini kita coba bandingin dengan mikron yang sama pakai penggaris ini di fluid ini. Ternyata yang old masih lebih better guys kalau saya lihat untuk khusus untuk kopi yang ini, tapi mungkin untuk kopi-kopi yang lain bisa beda juga. Sekarang kita geser lagi ke Komandante yang lainnya. Jadi untuk Komandante yang Hammerhead Lab Series ini, dia burnya beda banget ya. Jadi kayak dia punya burnya